Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ashabihi wa mawalah ma ba'd. Baik, kawan-kawan mahasiswa yang saya banggakan, minggu ini kita lanjutkan kuliah kita. Tema kita kali ini adalah asuransi syariah. Baik, pada kesempatan kali ini kita mencoba untuk mendalami dari aspek historisnya, kemudian dari sisi normatifnya, teoritis dan implementasi dalam pandangan Islam. Ya, baik. Ketika kita berbicara asuransi, saya kira tidak ada yang tidak kenal ya asuransi ya. Karena asuransi ini sudah sangat terkenal sekali lembaganya. Ya, bahkan sangat bagus sekali ya prospeknya ke depan. Karena semakin kesini orang semakin sadar ya dalam rangka untuk menghadapi ketidakpastian. Dalam rangka untuk memanage kehidupan. Ya, karena di depan sana banyak sekali ketidakpastian, resiko-resiko yang mungkin saja datang kepada kita. Maka dari itulah banyak masyarakat yang tersadarkan untuk mengasuransikan dalam tanda kutip baik jiwanya, hartanya, dan segala materi yang ia miliki. Baik, di dalam Islam saya kira ya kata asuransi ini dikenal dengan kata at-takaful. Ya, at-tadamun, at-ta'min. Dalam bahasa Arab ya at-ta'min itu diadopsi dari kata amanah yang artinya adalah memberi perlindungan, ketenangan, rasa aman dan bebas dari rasa takut. Nah, kosakata ini dapat kita petik di dalam surah Al-Quraisy, di ila fi Quraisy ila fihim rihlatasyita'i was-shaib alladzi at'amahum min ju'i wa amanahum min khauf. Dialah Allah yang mengamankan dari rasa takut. Baik, ini kan dalam ya filosofisnya ya. Memang pada hakikatnya yang memberikan kita aman adalah Allah. Tetapi kita sebagai manusia, kita juga punya ikhtiar ya untuk saling mengamankan antara kita sebagai bentuk solidaritas. Ya, sebagai bentuk nilai-nilai sosial yang kita tanamkan di tengah-tengah masyarakat. Baik, secara sederhana saya kira praktek asuransi ini sudah mengakar di budaya kita. Hanya saja bahasanya bukan asuransi, tapi saling membantu saja. Karena memang substansi daripada asuransi itu adalah saling tolong-menolong, saling membantu. Misalkan ya praktek kehidupan kita sehari-hari, ada yang sakit misalkan, kita menjenguk, kita kasih duit. Nah, itu sebetulnya asuransi. Ada yang meninggal, kita kasih duit, patungan. Antar masyarakat, ada yang ngasih 20, ada yang ngasih 50, ada yang ngasih 100. Nah, itu asuransi. Karena saling tolong menolong. Baik, di dalam praktek asuransi syariah ya tentu harus ada fatwanya. Nah, di Indonesia saya kira fatwanya sudah terbit ya sejak tahun 2001. Jadi sudah lama sekali praktek asuransi ini. Ya, meskipun gagasan ini sudah ada sejak tahun 94. Ya, jadi 2 tahun setelah Bank Syariah Mandiri muncul semangat untuk mengislamisasikan lembaga-lembaga keuangan konvensional. Nah, maka muncullah gagasan untuk mengislamkan asuransi konvensional yang memang secara prinsip itu tidak selaras, tidak sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Nanti akan kita jelaskan apa yang tidak pas dengan asuransi konvensional. Baik, dari sisi historis ya, dari sisi sejarah dalam Islam, saya kira ini berangkat dari kisah Nabi Yusuf ya. Ketika beliau meramalkan ya nanti akan terjadi masa panceklik selama 7 tahun. Maka apa yang perlu dilakukan? Ya, bersiap-siap saja. Bagaimana caranya agar kerajaan pada waktu itu tidak menghadapi ya sesuatu yang sangat berat sekali. Karena kita tahu nanti 7 tahun ke depan akan terjadi musim kemarau. Maka kata Nabi Yusuf ya kita perlu berjaga-jaga, perlu menabung. Maka dibuatlah lumbung besar ya untuk persiapan menghadapi musim kemarau. Ya, memang substansinya ini adalah bersiap-siap ya, ikhtiar agar nanti ketika terjadi resiko yang menimpa kita, resiko itu minimal bisa
terkurangi karena memang kita tidak bisa untuk menghilangkan resiko. Ya, resiko itu sunatullah, realita. Yang bisa kita lakukan adalah meringankan, mengurangi saja. Nah, yang dilakukan oleh Nabi Yusuf itu adalah mengurangi agar ya resiko yang begitu berat tidak dihadapi berat juga oleh masyarakat. Nah, itulah tugas negara. Nah, kemudian pada praktek zaman Rasulullah sebelum Islam datang, ternyata sistem asuransi ini ya meskipun namanya bukan asuransi ya, itu sudah ada budaya ini di budaya Arab yang disebut dengan istilah akilah. Ya, akilah itu kan asal katanya akola, ta'akal, menggantungkan. Kita ya ketergantungan, memang kita hidup ini nggak bisa ya individualis, kita saling tergantung dengan yang lain. Baik, nah ini pada masa Rasulullah ya di budaya orang-orang sana ada yang namanya akilah. Apa itu akilah? Yaitu cara penutupan dari keluarga pembunuh terhadap keluarga korban. Ketika terdapat seseorang terbunuh oleh anggota suku lain, maka keluarga pembunuh harus membayar diat, denda ya dalam bentuk uang darah. Nah, ini ada hadisnya ya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala iktatalat imra'atani min Huzail faramat ihdahumal ukhra bihajarin faqatalatha wa ma fi batniha fahtasamu ila nabi sallallahu alaihi wasallam faqada annadiyatan janiniha gurratun awwalidatun wa qada diyatan almar'ati ala akilatiha. Jadi pada intinya yang membunuh itu wajib membayar denda ya. Jadi keluarga yang membunuh itu wajib membayar denda dalam rangka untuk pertama yang meringankan yang korban. Yang kedua mempererat kembali yang sudah retak hubungannya agar nanti di kemudian hari tidak terjadi apa-apa. Ya, jadi pada hakikatnya Rasulullah ini mengadopsi budaya orang Arab sebelum Islam itu ya. Ini baik ya, memang asal usulnya bukan dari Islam tapi budaya orang-orang Quraisy. Tapi itu baik, diadopsilah oleh Rasulullah sebagai hukum Islam dan punya aspek kemaslahatan yang luar biasa. Ya, yang pertama tadi untuk membantu, yang kedua untuk mempererat kembali ya hubungan yang sudah retak. Nah, ini kan filosofisnya luar biasa. Nah, kemudian apa landasan normatif asuransi syariah ini? Saya kira banyak sekali ya ayat-ayat di dalam Al-Quran yang berbicara tentang aspek tolong-menolong. Ya, saling membantu. Karena memang pada prinsipnya Islam itu ya solidaritas, agama solidaritas. Misalkan dalam surah Al-Maidah ayat 2 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan wattaqullaha innallaha syadidul iqab. Jadi pada intinya kita diperintahkan untuk saling tolong-menolong. Ya, di dalam konteks kebaikan. Jadi kita harus berjamaah dalam menggerakkan kebaikan itu. Ya, karena pada hakikatnya tidak selamanya kita ini bisa bahagia. Mungkin hari ini kita senang, tapi ada kalanya nanti kita tidak bisa senang. Nah, di saat itulah kita membutuhkan pertolongan orang lain. Nah, kan sekarang kan situasinya luar biasa ini. Kita dalam keadaan yang terpojok ya dalam tanda kutip. Mau ngapa-ngapain nggak bisa, mau belanja nggak bisa. Ya katakanlah bagi yang pegawai mungkin enak ya PNS ya, tapi bagi para pengusaha yang harus berdagang, keluar berbisnis kan ini kan menghadapi dilema. Kalau diam di rumah saja nggak dapat pendapatan, kalau keluar kena corona. Ya, ini perlu kita menggelorakan saling tolong menolong. Jadi yang punya harta berlebih ya silahkan bantu saudara-saudara kita. Ya tentu ya anjuran saya melewati fasilitas ya lewat online saja ya, kirim ke lembaga ambil zakat Muhammadiyah misalkan. Nah, ini dalam konteks saling tolong menolong. Kemudian hadis yang lain ya, an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala rajulun ya Rasulullah aqallaha aw tawakkal. Aqallaha wa tawakkal. Nah, ini konteksnya cerita ya, ada zaman itu seorang sahabat yang
meletakkan ontanya ya di depan masjid tapi tidak mengikatnya. Nah, Rasulullah langsung menegur. Ya, kalau kamu tidak mengikatnya, kamu tinggal masuk ke masjid, ya onta kamu lari, kata Rasulullah. Maka perlu ikhtiar. Setelah kita ikhtiar, baru kita tawakal. Jadi konteksnya kita bergabung ke asuransi syariah itu, ya, adalah dalam rangka ikhtiar kita untuk mengurangi resiko yang terjadi. Bukan untuk mendahului Allah, ya. Ini banyak yang salah paham. Sehingga banyak yang mengharamkan asuransi syariah. Yang ngapain saya menggantungkan sama manusia? Tanya, ini tinggi sekali ya. Padahal itu konteksnya adalah ikhtiar saja. Kita nggak bisa menghilangkan risiko. Yang bisa kita lakukan adalah hanya sekedar berusaha untuk mengurangi risiko itu, agar risiko yang datang kepada kita tidak terlalu berat adanya. Ya. Nah, sehingga kita perlu memanage, mengatur, ya, karena pasti nanti suatu hari nanti kita akan tidak sekuat hari ini. Kan itu sudah fakta alamiah. Sekarang kita muda, kita bisa apa-apa. Tapi ada kalanya nanti kita ketika kita sudah tua, lari saja nggak bisa, ya, jalan kaki saja sudah repot. Nah, sehingga kita perlu mengatur, mumpung kita kuat sekarang, mumpung masih pendapatannya banyak, kita tabung, kita asuransikan, ya, dalam rangka membantu kehidupan kita di masa yang akan datang, yang barangkali pada waktu itu kita lagi lemah-lemahnya, ya. Baik. Nah, pertanyaannya yang paling fundamental saya kira, ada apa dengan asuransi konvensional? Apa yang salah? Ya. Nah, ternyata setelah kita dalami, ya, setelah kita telusuri, banyak sekali yang salah ya dalam asuransi konvensional. Pertama, dari sisi etimologisnya saja, ya. Dari sisi bahasa kan katanya saling tolong menolong tuh asuransi, tapi faktanya saling memakan. Kok saya katakan saling memakan? Karena di dalam asuransi konvensional itu, ya, kita sebagai anggota misalkan tiap bulan bayar, tidak terjadi apa-apa, ya hangus uang kita, ya kan. Yang untung siapa? Kan asuransi konvensionalnya. Yang rugi kita tiap hari bayar, tiap bulan bayar, tidak terjadi apa-apa, ya kita rugilah pada hakikatnya, hilang uang kita. Nah, sebaliknya, ketika terjadi apa-apa sama kita, maka ya dibayarlah sama asuransi konvensional. Kita senang, tapi kan yang rugi siapa? Asuransi konvensional, karena pada hakikatnya yang dikeluarkan itu adalah uang asuransi konvensional. Nah, makanya di dalam asuransi syariah, uang-uang yang dibayarkan oleh nasabah atau oleh anggota yang kita sebut sebagai premi itu diasumsikan bukan uang asuransi syariah. Itu adalah uang anggota, uang umat yang dikelola, yang pada suatu hari nanti bisa kembali lagi kepada anggota. Nah, kesimpulannya, kenapa asuransi konvensional itu tidak halal? Ya karena dia berjalan di atas prinsip tabadduli. Tabadduli itu tabaddul, ya, saling melempar resiko, ya, bahkan lebih dalam risiko kok diperdagangkan. Ada semacam transferring risk di sana. Ya, melempar resiko. Ketika terjadi klaim misalkan, ya, jadi resikonya ditanggung oleh siapa? Oleh asuransi konvensional. Ketika tidak terjadi apa-apa, tidak ada klaim, maka risiko itu ditanggung oleh anggota. Kenapa? Karena risiko kehilangan duit di sini. Nah, inilah yang tidak pas. Jadi prinsipnya adalah tabadduli. Nah, di dalam Islam harusnya bukan tabadduli, ya, tapi takafuli, saling menjamin, saling menanggung, ya. Bukan resiko yang ditransfer, tapi resikonya di-share bersama-sama, ditanggung bersama-sama. Jadi polanya bukan transferring risk, bukan shifting risk, tapi sharing risk. Nah, dari filosofisnya saya sudah berbeda. Coba saya ingin tanya, mana yang lebih konsisten, yang lebih pas sesuai dengan kata asuransi itu? Apakah konvensional atau Islam? Katanya kan saling tolong menolong, artinya saling itu ya sama-sama. Ketika bahagia sama-sama, ketika senang ya senang sama-sama, ya rugi sama-sama, kan namanya juga asuransi.
Kemudian yang salah ya, roda bisnis komersil asuransi itu dijalankan atas dasar bunga ya. Jelas, saya kira ini sudah sering kali dijelaskan ya, selama itu bunga, riba itu hukumnya jelas haram, tidak ada bantahan di sini. Nah, harusnya bagaimana caranya bisnis komersil itu dijalankan oleh asuransi syariah? Ya, tentu saja dengan prinsip bagi hasil. Kan asuransi semuanya harus berbagi. Ya, ada boleh menggunakan mudharabah, boleh menggunakan musyarakah. Baik. Nah, ini prinsip yang sangat menonjol ya perbedaannya dari sisi filosofis. Tentu nanti punya implikasi praktek yang berbeda pula. Nanti kita akan jelaskan ya pelan-pelan. Baik, pertanyaannya ya, bagaimana implementasi asuransi syariah? Tentu kalau kita berbicara implementasi, nah ini harus berpijak pada fatwa ya. Semua lembaga-lembaga keuangan syariah itu harus berpijak pada fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional. Nah, fatwa asuransi syariah itu sudah terbit ya pada tahun 2001. Nomor fatwanya 21 garing DSN ya, Majelis Ulama Indonesia, bulan 10 tahun 2001. Jadi tentang pedoman kita menjalankan praktek asuransi syariah. Baik, yang pertama kita harus tahu definisi akad ya. Di dalam asuransi syariah itu ada dua akad. Yang pertama akad tabaru, yang kedua akad tijaroh. Apa itu akad tabaru? Ya, akad tabaru adalah akad sosial. Kan untuk membantu tadi, untuk saling tolong menolong. Ya, harus ada akad saling tolong menolong. Nah, ya namanya adalah tabaru. Kemudian akad komersil namanya tijaroh. Nah, ini sudah saya jelaskan di akad kontrak ya yang 1 dan yang 2 kemarin. Bagaimana cara menjalankannya? Boleh mudharabah ya. Kemarin juga ada yang musyarakah, boleh. Silahkan, yang penting itu sesuai dengan prinsip bagi hasil. Nah, ini tentang akad ya. Kita lewat saja. Kemudian ketentuan akad tijaroh dan tabaru. Jadi jenis akad tijaroh itu dapat diubah ya. Ini kalau berdasarkan fatwa ya. Menjadi akad tabaru seandainya nih ketika ya dana yang diputar oleh asuransi syariah itu untung besar, tapi pihak anggota tidak mau mengambil ya. Ini kan gak ada yang punya nih. Karena memang anggota itu kadang-kadang ikhlas, dia niatnya sudah hibah memberikan ya secara ikhlas kepada asuransi syariah untuk dihibahkan kepada yang membutuhkan. Maka padahal sebetulnya dia punya hak, uang itu bisa kembali lagi ke anggota tadi. Tapi karena dia ikhlaskan, maka yang awalnya masuk dalam akad tabaru itu bisa, yang awalnya masuk dalam akad tijaroh itu bisa masuk ke akad tabaru. Tapi sebaliknya dari dana tabaru itu nggak bisa berubah menjadi akad tijaroh, nggak boleh ya, karena prinsipnya dia adalah akad sosial. Maka akad sosial inilah yang digunakan untuk membantu anggota-anggota yang lain kalau terjadi musibah. Nanti kita akan jelaskan singkat saja. Nah, kemudian dari sisi fatwa ya, bagaimana cara pembayarannya ya? Saya kira sama ya, ada yang bulanan ya, tiap bulan anggota membayar premi. Hanya saja ya tadi sudah saya jelaskan di asuransi syariah ini ya, jenis akadnya ada 2, nanti otomatis akunnya pun ada 2 wilayahnya. Nanti ada uang yang masuk, ada sebahagian yang masuk ke akad tabaruk yang memang diikhlaskan, dihibahkan, kita kasih secara cuma-cuma untuk membantu anggota-anggota yang lain. Kemudian ada sebahagian yang masuk ke akad tijaroh, akad investasi yang diputar oleh lembaga asuransi syariah. Ya. Nah, saya kira itu yang perlu dipahami ya tentang akad-akad tijaroh, karena akad inilah yang akan membedakan dengan asuransi konvensional.
Baik ya, saya langsung saja ke contoh. Ya, singkat saja saya gambarkan agar mudah dipahami ya. Baik, ini misalkan kita ya menjadi anggota asuransi syariah. Kita membayar premi, memang di dalam bahasa yang lain ada juga yang mengatakan bukan premi tapi membayar kontribusi ya, ini hanya istilah saja agar kelihatan sekali bedanya dengan asuransi konvensional. Misalkan kita tiap bulan nih membayar kontribusi atau premi 1.100.000 ya. Misalkan ini kita ya ini masuk ke akad tabaru atau proteksi, ini masuk ke akad investasi atau akad tijarah. Katakanlah yang masuk ke akad tabaru ini 100 ya. Yang masuk ke akad tijarah 1 juta ya, karena kita tiap bulan tadi berkewajiban membayar premi berapa? 1.100.000. Nah, dari akad tabaru ini katakanlah ada 70 juta anggota ya. 70 juta anggota itu kalau tiap bulan dibayar, maka bukan keuntungan, dana yang terkumpul di sini selama 1 bulan berapa M? 700 M ya kan, kalikan 12 tahun berarti dana yang terkumpul di tabaru ini sekitar 8,4 triliun. Coba Anda hitung. Nah, artinya begitu besar sekali ya dana tabaru. Artinya ketika terjadi klaim dari anggota, maka dana tabaru inilah yang diambil untuk membantu ya. Jadi pada hakikatnya ketika ada 3 orang di sini menjadi anggota asuransi, ketika terjadi klaim pada yang si A, pada hakikatnya yang membantu itu adalah yang B dan yang C. Jadi akad tabaru ini adalah akad yang betul-betul kita ikhlaskan untuk membantu anggota lain. Ya, jadi asuransi syariah itu hanya sebatas fasilitator saja. Ya, ketika terjadi klaim pada anggota si A, maka dia berhak untuk mendapatkan ya dana asuransi tadi sebesar berapa perjanjiannya, mungkin 1 miliar ya. Ketika terjadi sakit kritis misalkan atau meninggal, maka hak warisnya mendapatkan 1M atau 2M. Nah, pertanyaannya ya, katakanlah terjadi musibah yang luar biasa ini kayak situasi hari ini klaim dapat, yang B juga terjadi klaim, yang C juga terjadi klaim, habis duitnya ini. Bagaimana cara asuransi syariah menanggung ini? Nah ya, di dalam manajemennya dana tabaru ini kalau habis tetapi banyak terjadi klaim pada waktu itu, maka asuransi syariah meminjamkan dengan akad korot ke sini. Sebesar berapa? Ya kan dananya habis di sini kan karena sudah banyak terjadi klaim. Sebesar berapa ya? Sebesar berapa yang dibutuhkan oleh anggota? Misalkan dibutuhkan oleh anggota sekitar ya 200 juta misalkan dalam 1 bulan. Maka pada hakikatnya lembaga asuransi syariah itu meminjamkan dengan akad korot ya, agar tidak terjadi fluktuasi nilai, maka dikalikan dengan berapa emas gitu ya, karena harga emas ini stabil ya, harga emas. Nah, beres ya untuk klaim anggota yang lain tadi ya. Kemudian dalam tanda kutip tabaru ini punya utang kepada asuransi syariah kan. Ketika bulan depan akad tabaru ini terisi lagi dengan dana-dana yang ada, maka ya diambillah lagi ya, dikembalikan lagi kepada asuransi syariah. Jadi hakikatnya dana tabaru ini bukan milik asuransi syariah, ini adalah milik umat, milik anggota. Ini kalau rugi ya. Tapi bagaimana kalau seandainya surplus, tidak ada terjadi klaim selama 1 tahun? Duitnya berapa triliun tadi? 8,4 triliun. Nah, ini kembali kepada Dewan Pengawas Syariahnya, dikembalikan ke siapa? Maka ya tergantung kesepakatan. Boleh nanti ditasarufkan ke apa musibah kayak sekarang ini, misalkan ya untuk didonasikan membantu ya musibah yang terpapar corona. Ini boleh-boleh saja. Artinya asuransi syariah itu tidak terbatas hanya kepada anggotanya saja.
Ya, artinya kalau anggotanya sehat-sehat semua, maka dana yang terkumpul di Tabaru ini bisa dialokasikan untuk membantu orang-orang di luar asuransi syariah sana yang terjadi, yang mengalami musibah kebanjiran, kebakaran, musibah penyakit, wabah seperti ini, itu bisa terbantukan oleh dana asuransi. Jadi asuransi syariah ini hanya fasilitator saja dalam rangka saling tolong menolong, saling menjamin, ya, saling membantu dan lain sebagainya. Sebagaimana tadi prinsipnya, ta'awanu 'alal birri wat taqwa wala ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Nah, baik, bagaimana selanjutnya dengan akad tijarah, akad investasi tadi? Berapa dana terkumpul? 900.000 ya 1 juta per orang ya. Artinya dalam 1 tahun saja kalau anggota nasabahnya 70 juta, maka berapa? 84 triliun. Nah, dalam 1 bulan dia bisa mengumpulkan 7 triliun 1 bulan ini. Kalau asumsinya anggota nasabahnya sebesar 70 juta nasabah anggota. Dalam setahun berarti berapa? 84 triliun. Kan banyak sekali nih. Nah, dana ini diputar oleh asuransi syariah. Kemana biasanya diputar? Biasanya selama ini saya mengamati setidaknya ada 3 wilayah yang disukai oleh lembaga asuransi syariah. Yang pertama kepada saham, ya. Saham, tentu saham yang harus sesuai dengan syariah. Jadi perusahaan-perusahaan yang tidak bertentangan dengan Islam, misalkan nggak boleh tuh ya perusahaan rokok, haram tuh rokok oleh Muhammadiyah, atau perusahaan yang memproduksi minuman keras, babi ya nggak boleh. Tentu perusahaan-perusahaan yang sesuai dengan syariah, misalkan PT Wardah atau PT WMI Tirta boleh ya. Nah, kemudian yang kedua biasanya membeli sukuk nih. Sukuk saya kira Anda sudah sangat paham ya, apa itu sukuk? Ya, surat berharga atau surat utang negara tapi yang berbasis syariah. Ya, sudah jelas ya fatwanya ya, hukumnya halal. Ada beberapa akad di sana, ada akad biasa ya, akad murabahah, akad mudharabah, musyarakah, akad ya ijarah, mumtahiyah bitamlik dan lain sebagainya. Dan yang ketiga, lembaga asuransi syariah lebih suka ke deposito syariah, yang menabung ke bank-bank syariah. Nah, ketika di sini ada hasilnya, maka dana ini kan semakin banyak nih. 84 triliun lebih banyak lagi, maka dia bisa kembali kepada anggota. Nah, inilah yang kita sebut bahwa dana di asuransi syariah itu tidak mengenal yang namanya dana hangus. Dananya bisa kembali lagi kepada anggota. Ya. Berbeda dengan dengan konvensional ya. Kalau terjadi apa-apa ya dana kita hangus ya. Kalau tidak terjadi apa-apa ya mungkin kita juga dapat di sini dari perputarannya. Tapi itu kan asumsinya sudah dana perusahaan. Tapi kalau ini kan dana bersama, ini sebagai mudoribnya adalah lembaga asuransi syariah, kita sebagai swahibul ma. Tapi beberapa asuransi syariah tidak mau menggunakan dana ini nih. Kenapa? Karena ini kan keuntungannya tidak pasti kan ya. Namanya mudharabah kan nggak pasti. Ya memang mereka punya hak di sini sebagai mudharib, mereka punya hak bagi hasil. Tapi mereka juga punya manajemen untuk memastikan dana yang terkumpul itu. Ya, dana yang terkumpul itu mereka pastikan. Contoh nih misalkan ya. Ya. Jadi di dalam akad selanjutnya untuk memastikan keuntungan, mereka menggunakan prinsip namanya wakalah bil ujroh. Ya, wakorah bil ujroh. Bagaimana prakteknya? Tadi kita fokus saja pada akad investasi ya. Berapa dana terkumpul tadi? Per orang 1 juta kan? Nah, mereka minta sebagai upah, kan ujroh ya, wakalah bil ujroh. Mereka meminta upah untuk kepastian keuntungan mereka selama 5 tahun saja. Katakanlah tadi anggota nasabah ya punya periode waktu menjadi anggota selama ya umur Anda misalkan sekarang 30 tahun ya, 30 tahun ya umur Anda ya. Jadi selama mereka menjadi anggota sampai umur 99 tahun mereka tetap bisa menjadi anggota. Jadi berapa tahun haknya menjadi anggota? Ya sekitar 60-an tahun ya. Tapi asuransi syariah hanya minta 5 tahun saja mereka membayar upah kepada
Jadi anggota itu membayar ujroh, membayar upah kepada anggota. Ya, kita ambil dari dana investasi selama 5 tahun. Katakanlah kalau dia bayar per tahun boleh, maka bayarnya 5 kali. Kalau bayar per bulan juga boleh, tinggal kalikan saja 12 kali 5, berapa kali dia bayar. Maka misalkan 1 tahun pertama kita asumsinya dia bayar per tahun ya anggota ya. Maka dana 1 juta tadi ya yang boleh diputar dari dana anggota hanya 250.000 saja, karena 75%-nya menjadi hak asuransi. Ini sebagai ujroh, boleh apa enggak? Ya ini kan hanya hasil istihad saja agar asuransi itu punya keuntungan gitu ya. Mereka punya kepastian keuntungan dengan akad yang sudah syariah. Ya wajar dong ya, karena mereka juga lembaga asuransi, lembaga komersil. Bayangkan kita sebagai anggota nih, baru hari ini kita menjadi anggota ya, sudah terdaftar sebagai asuransi, anggota asuransi syariah, baru bayar 1 juta, tiba-tiba terjadi klaim, nauzubillah kita kena penyakit kritis, hak kita kan secara perjanjian dapat 1 M, padahal baru bayar 1 juta itu kan. Nah tentu di sini kan berbahaya bagi likuiditas asuransi syariah, maka mereka memastikan dulu ini likuiditas mereka dengan mendapatkan upah dari anggota. Maka setiap anggota itu membayar upah kepada lembaga asuransi syariah tahun pertama 75% atau Rp750.000 kalau kita bayar premi 1 juta. Tahun kedua ya, tapi ini masih nego ya, ini kan tawaran saja, kita boleh kurang mengurang gitu ya, boleh tawar menawar. Tahun kedua 15%, 50%, tahun ketiga 15%, tahun keempat 7,5%, tahun kelima 7,5%. Dan ini cuma tawaran loh ya. Ini tidak menjadi fix, tetap ini masih bisa dinego. Kalau menurut kita ini merugikan kita sebagai anggota ya nanti bisa dinego. Namanya juga ujroh kok, sama kayak kita membuat rumah, Pak berapa bangunannya? Ada kata tukang ya, saya per jamnya per harinya 150.000. Kita kan nego bisa. Gimana Pak kalau 140 saja? Kan boleh-boleh saja. Nah inilah yang pengembangan terbaru ini yang tidak ada dalam tanda kutip di dalam fatwa. Karena lembaga asuransi syariah ini ingin memastikan saja keuntungan di awal. Jadi keuntungannya di awal dengan menggunakan skema wakalah bil ujroh. Jadi asuransi syariah ini ya dia punya 2 sumber keuntungan. Yang pertama tadi apa? Ya dari wakalah bil ujroh tadi ya. Ini pasti pendapatannya. Karena tiap anggota dipotong tahun pertama 75%. Bayangkan saja Rp750.000 kalau asumsinya berapa premi 1 juta kalikan 70 juta udah berapa triliun gitu ya. Udah berapa triliun dalam 1 tahun. Yang kedua dari nisbah bagi hasil, tapi itu kan tidak pasti. Kalau dia untung maka dibagi untung, kalau dia rugi ya ditanggung bersama-sama. Jadi pada hakikatnya dana yang terkumpul di asuransi syariah itu, premi yang terkumpul itu bukan dana asuransi syariah, yaitu adalah dana nasabahnya sendiri yang bisa kembali kepada nasabah. Nah, apa dana asuransi syariah apa yang tadi ya, dana ujroh tadi, itulah haknya yang secara fix tetap sesuai syar'i yang bisa didapatkan sebagai sumber keuntungan pasti dari lembaga keuangan syariah. Baik ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Nah inilah perbedaannya antara asuransi konvensional dan asuransi syariah. Ya, jadi kalau asuransi konvensional menggunakan prinsip tabaduli, saling melempar risiko. Kalau tidak terjadi apa-apa, dananya menjadi hak milik perusahaan asuransi konvensional. Artinya kita membeli risiko kepada asuransi konvensional. Ya, dana yang masuk itu menjadi dana asuransi konvensional. Berbeda dengan asuransi syariah, dana yang kita bayarkan, premi atau kontribusi, itu adalah dana masyarakat, dana anggota yang bisa kembali kepada anggota itu sendiri. Nah, bagaimana keuntungan asuransi syariah? Salah satunya adalah dari skema wakalah bil ujroh. Yang kedua, dia bisa mendapatkan nisbah bagi hasil dari dana yang diputar oleh lembaga keuangan asuransi syariah. Baik, saya kira itu saja yang dapat saya jelaskan. Mudah-mudahan bisa dipahami. Ya, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.